Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kita. Di sini kami akan menjelaskan mengenai red algae atau Rhodophyta atau juga sering disebut dengan alga merah. Nah, sebelumnya kita ada pantun buat kalian. Beli putu lewat kantin. Gak sengaja ketemu Bu Mimin. Bu Mimin juga dari kantin. Kami di sini mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, selanjutnya kita perkenalan kelompok, yaitu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Ananda Muklis Ramadan dengan NIM 56, kemudian Rahmadi Dimas NIM 95, lanjut ada Devi Yuniarti NIM 104 dan Abidah Sabrina NIM 115 dan Fitria Nurhafisah NIM 124. Nah, kita ada 6 pokok pembahasan yang akan kita jelaskan pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian alga secara umum. Yang kedua, pengertian alga merah itu sendiri. Terus yang ketiga, karakteristik alga merah. Nanti yang mencakup karakteristik struktur dan fisiologi. Terus yang keempat, habitat alga merah. Yang kelima, cara reproduksi alga merah. Dan yang keenam, spesies dari alga merah beserta manfaatnya. Yang pertama yaitu pengertian dari alga secara umumnya. Nah, alga adalah protista yang bersifat fotoautotrof. Mengapa demikian? Karena ia memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau plastida yang berisi berbagai pigmen fotosintetik lainnya. Nah, kemudian ciri-ciri umum alga. Alga memiliki 6 ciri umum. Yang pertama yaitu memiliki pirenoid. Pirenoid ini adalah struktur yang berupa butir-butir protein yang terdapat pada alga. Terus yang kedua, alga memiliki klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Yang ketiga, alga bersifat fotoautotrof. Yang keempat, alga mampu menyimpan cadangan makanannya. Yang kelima, alga bersifat multiseluler atau juga uniseluler. Reproduksi alga bisa secara seksual dan juga secara aseksual. Selanjutnya mengenai habitat ganggang atau alga. Ada 4 habitat kelompok ganggang atau alga berdasarkan tempat hidup di perairannya. Yang pertama yaitu ganggang subaerial. Ganggang ini hidup di permukaan air. Kemudian ada ganggang intertidal. Nah, ganggang jenis ini secara periodik muncul ke permukaan air karena terbawa oleh pasang surut air. Yang ketiga yaitu ganggang edaphic. Ganggang ini hidup di lumpur atau pasir di dasar perairan. Yang keempat yaitu ganggang sublitoral. Nah, ganggang ini berada di bawah permukaan air. Selanjutnya yaitu klasifikasi alga. Yang pertama ada euglenoid. Kedua ada Chrysophyta. Yang ketiga ada Rhodophyta. Yang keempat ada Phaeophyta. Terus yang kelima ada Pyrophyta. Dan yang keenam ada Chlorophyta. Nah, yang kita akan bahas di sini yaitu Rhodophyta atau red algae atau juga alga merah. Nah, Rhodophyta itu diambil dari bahasa Yunani yaitu Rhodos. Rhodos yang artinya itu merah. Nah, jadi ganggang ini atau alga ini adalah ganggang yang berwarna merah karena ia mengandung pigmen dominan phycobilin yang terdiri atas phycoerythrin merah dan phycocyanin yaitu biru, serta pigmen lain yaitu klorofil A, klorofil D, dan juga karoten.
Selanjutnya yaitu karakteristik struktur dan karakteristik fisiologi. Yang pertama, alga ini pada umumnya banyak sel atau multiseluler dan juga makroskopis. Jadi alga ini bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, alga memiliki talus, di mana dasar talusnya itu memiliki alat pelekat yang disebut dengan holdfast. Nah, holdfast ini digunakan alga untuk melekat pada substratnya. Selanjutnya, selnya mempunyai dinding yang terdiri dari selulose atau keragen dan ada yang memiliki kalsium karbonat. Rhodophyta tidak berflagela. Selanjutnya, pigmennya. Alga memiliki pigmen, di mana pigmen itu terdiri dari klorofil dan fikobilin. Pigmen klorofil di sini terdiri dari klorofil A dan klorofil D. Fikobilinnya terdiri dari fikoeritrin dan fikosianin, yang sering juga disebut dengan pigmen aksesoris karoten. Nah, pigmen-pigmen ini terdapat dalam kloroplas. Ketika kita melihat Rhodophyta ada pada laut yang dalam, maka nampak warna dari Rhodophyta itu berwarna hitam. Namun ketika kita melihat Rhodophyta pada laut dangkal, maka warnanya terlihat seperti warna hijau. Rhodophyta menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk tepung Floridea yang terdapat di luar kloroplas. Nah, selanjutnya Rhodophyta bersifat autotrof karena dia memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, kloroplasnya itu mengandung pirenoid. Nah, pirenoid ini digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis tadi. Karakteristik selanjutnya yaitu talus yang dimiliki oleh Rhodophyta berwarna merah sampai warna ungu. Akan tetapi juga ada yang berwarna pirang atau kemerah-merahan. Selanjutnya, bentuk talus yang dimiliki oleh Rhodophyta itu berupa helaian atau berbentuk seperti pohon. Dan karakteristik yang terakhir yaitu dinding sel pada Rhodophyta ini terdiri atas komponen yang berlapis-lapis. Selanjutnya yaitu habitat red algae atau Rhodophyta. Habitat Rhodophyta itu ada yang hidup di air laut, air tawar, atau tanah yang basah. Nah, Rhodophyta yang hidup di air laut dalam biasanya berwarna merah kehitaman. Kemudian Rhodophyta yang hidup di laut dengan kedalaman sedang berwarna merah cerah. Kemudian Rhodophyta yang hidup di laut dangkal berwarna merah kehijauan. Hal ini disebabkan karena fikoetrin yang menutupi klorofil berjumlah lebih sedikit. Kemudian, Rhodophyta hidup subur di perairan dangkal bersuhu hangat di laut tropis. Selanjutnya, ada Rhodophyta yang dapat hidup di perairan dengan kedalaman hingga 260 meter. Selanjutnya yaitu reproduksi pada alga merah atau Rhodophyta yang akan dijelaskan oleh Devi Yuniarti. Selanjutnya yaitu mengenai reproduksi pada alga merah atau Rhodophyta. Alga merah atau Rhodophyta dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual.
Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua antheridium pada ujung-ujung cabang talus. Antheridium menghasilkan gamet jantan yang disebut dengan spermatium. Sedangkan gametangium betina disebut dengan carpogonium yang terdapat pada ujung cabang lain. Carpogonium terdiri dari satu sel panjang. Bagian carpogonium bawah membesar seperti botol, sedangkan bagian atasnya membentuk gada atau benang dan dinamakan dengan trigogen. Inti sel telur terdapat di bagian bawah yang membesar seperti botol. Spermatium mencapai trigogen karena terbawa air atau pergerakan secara pasif. Spermatium kemudian melekat pada trigogen. Setelah dinding perlekatan terlarut, seluruh protoplasma spermatium masuk dalam carpogonium. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah sumbat di bagian bawah carpogonium. Sumbat itu memisahkan carpogonium dan trigogen. Zigot dari pembuahan akan membentuk benang-benang sporogen. Dalam sel-sel di ujung benang sporogen itu, terbentuk spora yang masing-masing memiliki satu inti dan satu plastida. Spora tersebut dinamakan dengan carpospora. Carpospora akhirnya keluar dari sel-sel ujung benang sporogen sebagai protoplasma telanjang berbulu cambuk. Carpospora ini mula-mula berkecambah menjadi protalium, yang akhirnya tumbuh menjadi individu baru lengkap dengan alat-alat generatifnya. Itulah reproduksi seksual pada Rhodophyta atau alga merah. Sedangkan reproduksi aseksualnya pada alga merah atau Rhodophyta ini terjadi dengan pembentukan tetraspora. Tetraspora akan menjadi gametangium jantan dan gametangium betina. Gametangium jantan dan betina akan bersatu membentuk carposporofit. Carposporofit kemudian menghasilkan tetraspora. Itulah reproduksi secara aseksual. Baik, selanjutnya yaitu spesies Rhodophyta dan manfaatnya. Yang pertama yaitu ada Palmaria palmata, disebut juga dulse. Banyak terdapat di pantai utara Laut Atlantik dan Pasifik. Dulse banyak dimanfaatkan untuk makanan berupa sop, salad, dan juga pizza. Dulse kaya akan vitamin B6, B12, zat besi, fluor, dan kalium. Selanjutnya yaitu Gigartina mammillaria dan Gigartina acicularis. Talusnya berbentuk pipih berwarna kemerahan. Alga ini digunakan untuk pembuatan jelly atau agar-agar, juga es krim. Yang ketiga yaitu Mastocarpus stellatus. Ini sering digunakan untuk makanan dan minuman. Mastocarpus stellatus ini banyak ditemukan di Irlandia dan Skotlandia. Selanjutnya yaitu Porphyra. Porphyra umumnya tumbuh di daerah intertidal di Jepang. Biasanya digunakan untuk membuat nori sebagai pembungkus sushi. Yang selanjutnya Gelidium robustum. Nah, ini juga mengandung bahan agar-agar yaitu tepung florid yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar. Kemudian ada Eucheuma spinosum. Alga ini berwarna kemerahan, hijau atau kuning, hidup di pantai yang dangkal dan banyak dibudidayakan untuk bahan pembuatan agar-agar. Yang selanjutnya yaitu Corallina officinalis, berwarna merah muda hingga kekuning-kuningan, tetapi berubah putih bila kering dan terkena cahaya matahari. Talusnya berruas-ruas dan banyak mengandung zat kapur, tetapi ia mudah patah. Biasanya digunakan dalam industri kosmetik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Jangan lupa ada pantun lagi buat kalian. Buah manggis, buah kedondong. Jangan nangis, nanti kita jumpa lagi dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.